Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penomoran dan subbab versi lain. Materi ini akan dibahas oleh saya sendiri, Kartika Puji Lestari, dan juga rekan saya, Gina Sartika. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu penomoran. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penomoran diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memberi nomor atau angka, redaksi mengadakan perubahan dalam hal penomoran majalah. Berikutnya, jenis-jenis penomoran. Jenis-jenis penomoran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, angka Romawi kecil, yang kedua, angka Romawi besar, dan yang ketiga, angka Arab. Angka Romawi kecil digunakan untuk halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, serta daftar grafik. Sedangkan angka Romawi besar digunakan untuk menomori tajuk bab seperti bab pendahuluan, bab pembahasan, dan penutup. Adapun angka Arab digunakan untuk menomori halaman naskah mulai dari bab 1 sampai daftar pustaka. Selanjutnya, aturan penomoran. Berikut adalah beberapa aturan dalam penulisan penomoran. Yang pertama yaitu judul bab ditulis dengan huruf kapital dan cetak tebal. Yang kedua, setiap kata pada judul subbab yang ditulis diawali dengan huruf besar kecuali kata sambung di, dan, yang, dan dari, serta ditulis menggunakan cetak tebal. Yang ketiga, bab menggunakan angka Romawi besar. Yang keempat, subbab menggunakan angka dengan level list, contohnya 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Yang kelima, anak dari subbab dapat menggunakan angka dengan level list, contohnya, jika yang ditulis merupakan anak dari subbab 1.1, maka penulisannya adalah 1.1.1, dan seterusnya. Yang keenam, jika penulisan dari subbab menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, maka penulisan anak subbab ditulis menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketujuh, penulisan dari subbab lebih menjorok dibanding dengan penulisan bab. Yang kedelapan, pada daftar isi, penulisan nomor daftar isi pada bab ditulis di tengah bawah, sementara pada subbab dan halaman biasa ditulis di pojok atas atau bawah. Yang kesembilan, Arifin 2008 halaman 27 menyebutkan bahwa penomoran subbab atau anak bab dan sub dari subbab atau sub anak bab seharusnya maksimal sampai 3 level. Misal 1.1 dan 1.1.1, serta tidak lebih dari 3 level seperti 1.1.1.1, dan seterusnya. Selain itu, penulisan nomor tidak perlu diakhiri dengan titik untuk nomor bab pada level 2 dan 3. Selanjutnya adalah tata cara penomoran. Yang pertama, nomor untuk bab ditulis dengan angka Romawi. Misal, angka 1 Romawi, angka 2 Romawi, angka 3 Romawi, dan seterusnya. Yang kedua, nomor untuk subbab ditulis dengan angka 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Yang ketiga, nomor untuk anak subbab ditulis dengan huruf alfabet kapital A, B, C, dan seterusnya. Yang keempat, nomor untuk anak subbab pertama ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima, nomor untuk anak subbab kedua ditulis dengan huruf alfabet kecil A, B, C, dan seterusnya. Yang keenam, nomor untuk anak subbab ketiga ditulis dengan angka 1 tutup kurung, 2 tutup kurung, 3 tutup kurung, dan seterusnya. Yang ketujuh, nomor untuk anak subbab keempat ditulis dengan huruf A tutup kurung, B tutup kurung, C tutup kurung, dan seterusnya. Yang kedelapan, nomor untuk anak subbab kelima ditulis dengan angka 1 dalam kurung, 2 dalam kurung, 3 dalam kurung, dan seterusnya. Dan yang terakhir, nomor untuk anak subbab ke-6 ditulis dengan huruf A dalam kurung, B dalam kurung, C dalam kurung, dan seterusnya. Subbab versi lain. Subbab adalah bagian dari bab atau bisa disebut juga anak bab. Dalam satu bab biasanya terdiri dari beberapa subbab yang memuat pembahasan lebih rinci mengenai pokok bahasan tersebut. Tujuan dan manfaat bab dan subbab. Tujuan adanya bab dan subbab adalah untuk memudahkan pembaca. Di dalam buku, bab dan subbab akan ditemukan pada bagian daftar isi. Pembaca akan lebih mudah menangkap dan mengetahui isi dari buku tersebut. Jarak antar bab dan subbab. Dalam karya ilmiah,
Penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Tata cara penulisan subbab versi lain dibagi menjadi 4. Yang pertama, judul bab. Judul bab ditulis pada awal halaman baru. Penulisan judul bab dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Dicetak tebal dan diletakkan di tengah halaman antara margin kiri dan margin kanan. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi besar. Yang kedua, judul subbab. Ditulis mulai dari tepi kiri, dicetak tebal dengan poin sama dengan judul bab. Hanya huruf awal tiap kata yang kapital, kecuali kata sambung, kata depan, dan tanpa huruf kapital kecuali kata sambung. Nomor subbab ditulis dengan angka 1.1, 2.1, dan seterusnya, tanpa diikuti dengan tanda titik. Dan dilanjutkan dengan teks judul. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dengan alinea baru. Yang ketiga, judul anak subbab. Penulisan anak subbab bila diperlukan. Dimulai sejajar tepi kiri, dicetak tebal dengan poin sama dengan judul subbab. Hanya huruf awal yang kapital, kecuali kata sambung, kata depan, dan tanpa huruf kapital. Nomor anak subbab ditulis dengan angka 1.1.1 dan seterusnya, tanpa diikuti dengan tanda titik, dan dilanjutkan dengan teks judul. Kalimat pertama sesudah judul anak subbab dimulai dengan alinea baru. Yang keempat, judul anak subbab dari subbab. Penulisan judul anak dari subbab bila sangat diperlukan juga dimulai sejajar tepi kiri, ditulis biasa atau regular font dengan poin sama dengan judul anak subbab. Hanya huruf pertama yang kapital. Nomor anak-anak subbab ditulis dengan menggunakan angka 1.1.1.1 dan seterusnya, tanpa diikuti dengan tanda titik, dan dilanjutkan dengan teks judul. Kalimat pertama sudah judul anak subbab dimulai dengan alinea baru. Pada slide ini ada contoh 1, penulisan heading hierarchy atau subjudul sejajar batas tepi kiri. Dan slide selanjutnya ada contoh 2, penulisan poin atau item hierarchy tidak sejajar dengan batas tepi kiri atau masuk ke dalam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.